Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Eka Fitri dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi biologi dengan ujung NIM 022. Nah, pada kesempatan kali ini, Eka bakal mempresentasiin tugas kelompok yang udah kami kerjain dari kelompok 1 dengan judul Hubungan Tumbuhan dengan Air dengan subjudul Peranan Air bagi Tumbuhan. Nah, sebelum memasuki materi itu, baiknya kita mengetahui dulu nih, air itu apa sih? Nah, jadi air itu merupakan elemen yang penting dan krusial bagi jaringan dan sel tumbuhan. Karena sebagian besar komponen jaringan tumbuhan itu terdiri dari air. Nah, kadar air yang tinggi ini yang terdapat pada jaringan tumbuhan menimbulkan beberapa banyak pertanyaan dan stigma penting seperti mengapa kadar air cukup tinggi pada jaringan tumbuhan atau apakah seluruh proses fisiologis yang terjadi dalam sel dan jaringan tumbuhan merupakan peranan dari air itu sendiri, ataukah air hanya sebagai media perantara di antara terjadinya proses tersebut. Nah, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita temui dengan memahami materi yang akan kami sampaikan nih tentang peranan air bagi tumbuhan. Oke, pertama peranan penting air bagi tumbuhan. Yang pertama, sebagai proses fotosintesis. Air adalah bahan dasar dalam proses fotosintesis yang digunakan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi dan oksigen. Yang kedua, transportasi nutrisi. Air membantu dalam pengangkutan nutrisi dan mineral dari tanah ke seluruh bagian tubuh tumbuhan melalui jaringan pengangkut, yakni xilem dan floem. Yang ketiga, ada regulasi suhu. Air membantu mengatur suhu tumbuhan melalui proses transpirasi dengan cara mendinginkan daun tersebut. Yang keempat, ada pembentukan sel, yang dimana air diperlukan dalam pembentukan dan pertumbuhan sel yang penting bagi perkembangan tumbuhan. Yang kelima, ada turgor sel. Air di sini berperan sebagai penjaga turgor atau tekanan dalam sel tumbuhan, yang dimana untuk membantu serta menjaga bentuk serta struktur tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Yang keenam, sebagai metabolisme. Air berperan penting dalam berbagai reaksi metabolisme dalam tumbuhan, termasuk dalam proses respirasi sel dan sintesis protein. Yang ketujuh, ada pelarut biokimia, di mana air di sini bertindak sebagai pelarut bagi banyak reaksi biokimia yang akan terjadi dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Yang kedelapan, ada penyerapan nutrisi, di mana di sini air berperan untuk sebagai fasilitator dalam penyerapan nutrisi dari tanah menuju akar tadi. Yang kesembilan, ada imbisi sel. Imbisi, air di sini berperan sebagai imbisi, yakni proses di mana air dapat mengikat zat lain yang penting untuk pertumbuhan sel tumbuhan. Yang ke-10, ada etika lingkungan. Dalam konteks spiritual, di sini air dalam Al-Quran mengingatkan bagaimana manusia untuk melestarikan lingkungan dengan cara menanam. Selanjutnya ada klasifikasi air secara biologi. Nah, klasifikasi air secara biologi ini ditinjau berdasarkan kandungan oksigen, nutrisi, dan organisme yang hidup di dalamnya. Yang pertama, ada air oligotropik, yang dimana karakteristik dari air ini memiliki kandungan nutrisi yang rendah, terutama pada kandungan fosfor dan nitrogennya, sehingga produktivitas biologinya juga rendah. Ciri-ciri dari air oligotropik ini, pertama, airnya jernih dengan visibilitas tinggi serta konsentrasi oksigen terlarut yang tinggi. Nah, contoh dari air oligotropik ini terdapat pada ekosistem danau maupun sungai di daerah pegunungan. Organisme yang terdapat pada jenis air ini seperti ikan trut dan salmon, serta beberapa jenis plankton maupun mikroorganisme yang membutuhkan sedikit nutrisi.
Yang kedua ada air mesotropik, di mana karakteristiknya memiliki kandungan nutrisi yang sedang, dengan produktivitas biologi yang lebih tinggi dibanding dengan air oligotropik tadi. Nah, ciri-ciri dari air ini sendiri memiliki kecerahan air yang sedang, dengan tingkat oksigen yang cukup baik di seluruh lapisan air mesotropik. Nah, contoh ekosistem yang ada pada air mesotropik ini terdapat pada daerah dengan danau sedang, dengan organisme yang lebih banyak tumbuhan air dan alga seperti ikan pike, bass, dan perch. Yang ketiga ada air eutropik, dengan karakteristik kandungan nutrisi yang tinggi, terutama di kandungan nitrogen dan fosfor, kebalikan dari air oligotropik tadi, dengan ciri-ciri kekuruhan air tinggi, sering terjadi ledakan populasi alga atau alga bloom, kadar oksigen bisa fluktuatif, terutama di bagian dasar. Nah, contoh ekosistemnya itu terletak pada danau yang berada di daerah pertanian atau dekat dengan sumber polusi nutrisi. Organisme dominan yang biasa pada air dengan jenis eutropik ini biasanya banyak ganggang dan tanaman air berbagai jenis ikan, namun ikan tertentu dapat berkurang akibat rendahnya oksigen di lapisan dalam pada jenis air eutropik ini. Yang keempat ada air hipereutropik. Nah, di karakteristik air hipereutropik ini kandungan nutrisinya sangat tinggi dan sering mengalami masalah kualitas air serius seperti hipoksia atau kekurangan oksigen atau anoksia tanpa oksigen. Ciri-ciri dari air hipereutropik ini memiliki tingkat kekeruhan yang sangat tinggi, sama seperti air eutropik tadi, dengan warna air berwarna hijau atau coklat karena pertumbuhan alga yang berlebihan. Contoh ekosistemnya itu terdapat pada danau yang sangat terpolusi atau dengan input nutrisi yang terus-menerus, dengan organisme dominannya beberapa jenis alga yang tahan terhadap kondisi ekstrim, organisme anaerob, dan sedikit ikan atau hewan lainnya. Selanjutnya ada mekanisme penyerapan air. Mekanisme penyerapan air sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mekanisme ekstra, yang kedua ada mekanisme intra. Pada mekanisme ekstra ini, penyerapan terjadi di luar sel, kemudian baru masuk ke dalam sel. Nah, biasanya ini melibatkan proses yang dikenal dengan difusi dan osmosis. Yang kedua, ada mekanisme intra. Penyerapan air melalui mekanisme ini terjadi secara langsung melalui membran sel dengan melibatkan protein transport. Dan untuk jalan detail dari dua penyerapan ini, mekanisme intra dan ekstra ini dapat dilihat pada PowerPoint yang ada di belakang saya. Selanjutnya, bagaimana dengan mekanisme pertumbuhan pada air? Di mana tumbuhan air ini seperti yang kita ketahui sering memiliki termasuk pada tumbuhan yang memiliki adaptasi khusus untuk di lingkungan yang kaya air. Nah, tumbuhan air ini juga memiliki modifikasi pada akarnya, di mana akar mereka ini seringkali tidak terlalu berkembang dan bahkan tidak dimodifikasi untuk fungsi-fungsi yang lain. Dan secara umum, tumbuhan air cenderung menggunakan mekanisme penyerapan air secara ekstra. Nah, tumbuhan air juga ini pertama memiliki ketersediaan air, di mana lingkungan airnya memberikan pasokan air yang berlimpah dan terus-menerus yang menyebabkan proses difusi dan osmosis tadi. Yang kedua ada adaptasi akar. Seperti yang disebutkan, akar tumbuhan air seringkali tidak memiliki struktur yang kompleks seperti pada akar tumbuhan darat. Dan untuk penyerapan aktif dari tumbuhan ini sendiri itu bergantung pada daerah atau habitat dari tumbuhan ini sendiri ataupun jenis spesimen atau spesiesnya. Yang ketiga, peran seluruh permukaan tubuh. Karena terendam air, seluruh permukaan tumbuhan air ini termasuk batang dan daun dapat menyerap air secara langsung.
Nah, perlu kita notes bahwa mekanisme penyerapan air sendiri pada tumbuhan itu sangat beragam. Seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa mekanismenya ini dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk jenis tumbuhan, kondisi lingkungan, serta tahap dari pertumbuhan itu sendiri. Jadi meskipun secara umum tumbuhan air ini lebih condong ke mekanisme ekstra, namun ada kemungkinan beberapa spesies tertentu memiliki mekanisme penyerapan yang kompleks atau bahkan kombinasi dari keduanya. Yang ketiga ada jalur pengangkutan air. Nah, jalur pengangkutan air ini terbagi menjadi 3. Yang pertama simplas, yang kedua apoplas, yang ketiga transseluler. Pada jalur pengangkutan simplas ini mengacu pada pergerakan molekul air melalui sitoplasma sel tumbuhan. Dengan jalur ini, tumbuhan mengangkut air dari akar ke bagian yang lebih tinggi melalui proses simplas. Proses ini juga meliputi air diserap oleh bagian sel epidermis bulu akar melalui mekanisme transport pasif, yakni difusi. Selanjutnya, air akan bergerak dari satu sel ke sel lainnya melalui plasmodesmata. Lalu, air akan bergerak masuk melalui korteks, endodermis, perisikel, dan akhirnya dapat mencapai jaringan pembuluh, yakni silam. Nah, dari silam ini sendiri, air akan siap diangkut ke bagian tumbuhan yang lebih tinggi, seperti batang dan daun. Yang kedua ada apoplas. Apoplas adalah jalur ekstraseluler di mana luar membran sel tumbuhan yang terdiri dari dinding sel dan ruang antar sel. Nah, jalur apoplas ini meliputi air yang akan bergerak melalui ruang-ruang ekstraseluler pada dinding sel. Yang kemudian air ini ketika mencapai endodermis, aliran apoplasnya akan terhenti oleh pita Kaspari. Akibatnya, air akan masuk ke dalam sel tumbuhan untuk mencapai endodermis melalui membran plasma. Selanjutnya, air mengikuti aliran simplas hingga mencapai jaringan pengangkut atau silam. Selanjutnya ada transseluler. Transseluler ini adalah jalur transportasi air di dalam akar tumbuhan, di mana air bergerak melalui membran plasma dengan masuk dan keluar dari setiap sel yang terjadi secara berulang sampai air dapat mencapai jaringan silam itu sendiri. Nah, air pertama kali akan masuk melalui membran plasma yang dibantu dengan difusi pasif yang disebut dengan aquaporin. Setelah air melintasi sitoplasma, kemudian ia akan melintasi tanoplat dan vakuola sentral. Setelah itu akan melewati sitoplasma, bergerak keluar dari sel dengan melewati membran plasma lagi dan memasuki sel berikutnya. Selain bergerak melalui simplas, air juga akan bergerak melalui apoplas sebelum menembus membran plasma pada sel berikutnya. Proses pemindahan air secara berulang dari satu sel ke sel lainnya hingga mencapai jaringan vaskular silam, di mana air diangkut ke bagian lain dari tumbuhan seperti pada bagian batang dan bagian daun. Faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi air. Nah, transpirasi seperti yang kita tahu, transpirasi ini sendiri merupakan proses penguapan dari air dari bagian tanaman terutama melalui sitoplasma pada daun. Nah, proses ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan air dalam tubuh tumbuhan serta untuk memfasilitasi penyerapan nutrisi dari dalam tanah. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laju dari transpirasi itu sendiri. Yang pertama ada faktor eksternal atau lingkungan, yang kedua ada faktor tanaman, yang ketiga ada faktor internal. Pada faktor eksternal atau yang kita kenal sebagai faktor lingkungan, akan terjadi peningkatan suhu yang akan meningkatkan laju transpirasi karena air lebih cepat menguap. Selanjutnya ada kelembapan udara yang sangat tinggi yang mengurangi laju transpirasi karena gradien konsentrasi uap air antara daun dan udara itu akan menurun. Selanjutnya ada cahaya.
Cahaya akan meningkatkan laju transpirasi karena stomata cenderung terbuka lebih lebar pada siang hari, yang memungkinkan lebih banyak air menguap. Selanjutnya ada angin. Angin dapat meningkatkan laju transpirasi dengan menghilangkan uap air di sekitar daun dengan mempercepat penguapan. Selanjutnya ada ketersediaan air. Jika air di dalam tanah terbatas, maka tanaman akan menutup stomatanya untuk mengurangi kehilangan air, sehingga laju transpirasi pun akan menurun. Yang kedua ada faktor tanaman, yang dimana jumlah dan ukuran stomata semakin banyak, semakin besar, maka membuat laju transpirasi ini akan semakin tinggi. Selanjutnya ada jenis daun dengan permukaan daun yang lebih luas atau dengan lapisan lilin yang cenderung lebih tipis dan memiliki laju transpirasi yang lebih tinggi. Lalu ada adaptasi fisiologis. Nah, pada beberapa tanaman yang memiliki adaptasi khusus, seperti memiliki lapisan lilin yang tebal, stomata yang tersembunyi, ataupun rambut di permukaan daun yang berfungsi untuk mengurangi laju transpirasi itu sendiri. Selanjutnya ada faktor internal, di mana tegangan air dalam tanaman yang tinggi akan mendorong air keluar melalui stomata yang dapat meningkatkan laju transpirasi sel. Nah, kondisi sel-sel penjaga stomata ini sendiri akan turgid atau penuh air, yang kemudian akan membuat stomata lebih besar, meningkatkan transpirasi, sementara sel plasid akan kekurangan air dan akan menutup stomata. Faktor-faktor ini bekerja secara interaktif dan dapat mempengaruhi laju transpirasi pada tanaman dalam berbagai kondisi lingkungan. Selanjutnya ada pengangkutan silam, yang dimana pengangkutan silam ini terjadi pada pembuluh angkut yang terdiri dari silam dan floem. Pembuluh ini sendiri digunakan untuk mengangkut air serta unsur hara dari dalam tanah, sedangkan hasil fotosintesis akan diangkut oleh floem. Air akan diserap ke dalam akar secara osmosis melalui rambut akar. Sebagian besar akan bergerak menurut gradien potensial airnya itu sendiri melalui silam. Air dalam pembuluh silam akan mengalami tekanan besar karena molekul air polar menyatu dalam kolom berlanjut akibat dari penguapan yang berlangsung pada bagian atas tumbuhan. Sebagian besar ion akan bergerak melalui simplas dari epidermis akar ke silam dan kemudian ke atas melalui arus transportasi. Nah, air ini akan diangkut melalui pembuluh silam, kemudian akan dimanfaatkan untuk menjalankan proses metabolit dan dari tumbuhan itu sendiri. Baiklah, berdasarkan materi yang telah disampaikan dan beberapa poin-poin yang telah didapatkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, air tidak hanya berfungsi sebagai media perantara, namun dapat berperan aktif dalam berbagai proses fisiologis seperti fotosintesis. Air juga berfungsi sebagai bahan baku untuk menghasilkan energi yang diperlukan pada tumbuhan. Sementara, dalam proses transpirasi, air membantu suhu tubuh dan mendukung penyerapan nutrisi dari dalam tanah. Dengan demikian, air merupakan komponen esensial yang memungkinkan tumbuhan untuk berfungsi dengan optimal dan mempertahankan kehidupan serta menjaga ketersediaan kualitas air untuk menjadi prioritas memastikan keberlanjutan ekosistem tumbuhan di masa depan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.